Malam hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang rindu saya bagikan. Tuhan taruh sebuah message, saya kasih judul gitu ya. Waktu Tuhan waktunya bergerak. Jadi kalau suka catat, bisa catat. Waktu Tuhan adalah waktunya untuk bergerak. Beberapa waktu ini, dan ini adalah tema-tema bulanan kita gitu ya. Di bulan ini tema kita adalah bertekun di dalam menanti janji Tuhan. Ini tema besarnya. Ternyata untuk janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita, kita mesti jadi orang yang tekun. Kita nggak bisa hanya ketika kita berdoa, tapi kita pasif. Kita harus jadi orang yang aktif di dalam menanti janji Tuhan. Kita harus menjadi orang yang tetap bekerja. Sehingga ketika waktunya gitu ya, maka berkat itu akan Anda miliki. Yang setuju katakan amin. Ada satu quote gitu ya yang saya catat gitu ya. When the right man and the right moment come together gitu ya, incredible things happens. Ketika orang yang tepat berjalan bersama-sama dengan momentum yang tepat, maka sesuatu yang besar itu terjadi. Orang yang tepat disertai dengan waktu Tuhan yang tepat, nah ketika mereka berjalan bersama-sama, incredible things happen. Sesuatu yang gak masuk di logika itu akan terjadi. Membaca situasi dan tahu apa yang akan dikerjakan saja tidak pernah cukup untuk membuat sebuah keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kadang aku tahu aku harus lakukan apa. Tapi ternyata itu gak cukup untuk membuat kita berhasil. Karena hanya tindakan yang tepat, di waktu yang tepat, yang akan membawa keberhasilan yang besar di dalam kehidupan kita. Hanya tindakan yang tepat, di waktu yang tepat pula, yang akan membawa kita hidup di dalam keberhasilan. Oleh sebab itu, biar sungguh-sungguh di bulan ini kita bisa belajar gitu ya, untuk bisa menggenapi janji Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus bisa mengatasi segala sesuatu, apapun yang membuat kita nggak berjalan atau tidak melakukan sesuatu. Apa yang menahan kaki kita nggak melakukan sesuatu? Apa yang membuat kita tidak melakukan sesuatu? Apa yang tidak membuat kita berjalan, membuat kita hanya berhenti? Kita harus mengatasi itu. Karena jelas, karena hanya tindakan yang tepat, di waktu yang tepat yang akan membawa keberhasilan terjadi. Anda gak cuma berpikir, oh aku tahu aku harus lakukan apa. Hanya tahu tapi tidak pernah melakukan, sama saja. Seringkali waktu Tuhan datang tapi kita gak siap, bahkan kita gak tahu. Oh apa ini waktunya Tuhan ya? Seringkali kita bertanya, ini waktunya atau bukan ya? Satu kali sebagai contoh gitu ya, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12. Bapak bisa catat aja, gak usah dibuka, saya akan bacakan aja. Sebagai contoh firman Tuhan, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat ke-11 dan 12. Firman Tuhan datang seperti ini, berkata seperti ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ini firman Tuhan seringkali kita baca. Seringkali kita dengar. Bisa bayangkan gak keadaan Gideon waktu itu? Malaikat Tuhan datang di dalam hidup Gideon ketika ia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang-orang Midian. Artinya Gideon ini di dalam keadaan takut. Di dalam keadaan yang gak menentu juga. Untuk dia bekerja harus sembunyi-sembunyi. Tapi di dalam keadaan seperti itu tiba-tiba Tuhan datang gitu ya. Malaikat Tuhan dengan huruf M-nya besar. Ini adalah Tuhan sendiri. Lalu dia berkata, aku menyertaimu ya pahlawan yang gagah perkasa. Kira-kira kalau Bapak sudah jadi Gideon. Dalam keadaan yang gak enak, terjepit. Terus tiba-tiba bergerak. Ini waktunya kamu bergerak. Apa yang Anda lakukan besok? Gideon juga sama. Dia lagi menyilik. Dia lagi bersembunyi dari orang-orang Midian. Tiba-tiba firman Tuhan datang. Gideon, bangkit. Kamu ini pahlawan yang gagah perkasa. Berada di dalam sebuah keadaan ketakutan, Tuhan datang dan bilang ini waktunya. Kalau ini terjadi di dalam hidupmu malam hari ini. Engkau berada di dalam satu kondisi yang mungkin sama dengan Gideon. Terus tiba-tiba Tuhan kasih tahu bahwa ini waktunya engkau bergerak. Kira-kira engkau bergerak atau enggak?
Nggak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Dari jawaban kita bisa menilai kalau momentum Tuhan datang, kita siap atau tidak. Sometimes orang bilang, aku pengen sekali dipakai Tuhan. Tapi ketika kepengen, kapan ya waktunya aku dipakai? Terus tiba-tiba di dalam keadaan Anda mungkin ada di bawah, keadaan yang gak menentu, tiba-tiba aku mau pakai kamu hari ini. Mau gak? Siap gak kita? Padahal jelas sekali, orang yang tepat, dengan momentum yang tepat, incredible things happen. Tapi seringkali ketika Tuhan, ini waktunya kamu bangkit. Aduh, aku gak siap. Aku gak bisa. Masih banyak hal yang perlu aku lakukan. Itulah yang terjadi. Dan ternyata gak cuma terjadi di dalam kehidupan Gideon. Di dalam kehidupan Ratu Esther pun hal ini pernah terjadi. Hal ini terjadi. Kita mau belajar juga dari Esther bagaimana ia bergerak dengan momentum yang ada dan menghasilkan kemenangan yang besar bagi dirinya dan bagi semua orang Yahudi pada waktu itu. Esther pasal yang keempat. Esther pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ya sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada pergabungan yang besar di antara orang-orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Dan ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi ia tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbenaran raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Dan ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau diam di istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan daripada pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini, seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya.
Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan perbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Katakan amin. Ini adalah sebuah peristiwa di mana bangsa Yahudi itu mau dimusnahkan oleh Raja Ahasiweros. Karena Haman meminta kepada raja untuk memusnahkan. Dan Mordekai tampil untuk membela bangsanya. Mordekai datang kepada Ratu Esther pada waktu itu. Dia coba menolong. Dan yang luar biasa adalah Esther ini bergerak dengan momentum yang tepat. Sehingga terjadi banyak keselamatan waktu itu. Kalau Esther itu tidak bergerak dengan momentum yang tepat, maka saya percaya akan terjadi banyak kematian. Dari ini kita bisa belajar. Apa yang bisa kita belajar dari firman Tuhan ini? Di ayat ke-11 dan 13, 11 dan 13, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ayat 13, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther, jangan kira hanya karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Poin saya yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa di dalam setiap hal benar yang mau kita lakukan, selalu ada resiko. Hal benar pun ada resiko loh. Apa yang membuat orang itu takut melakukan hal yang benar? Karena takut resiko. Saya mau katakan bahwa setiap hal benar selalu ada resiko. Tapi jangan takut mengambil resiko di dalam kehendak Tuhan. Ternyata bukan hanya di dalam kebenaran ada resiko. Semua di dalam kehidupan kita punya resiko. Pernikahan kita punya resiko. Ministry kita punya resiko, kehidupan kita punya resiko, pekerjaan Anda punya resiko, trading pun punya resiko. Siapa bilang hari ini kalau kita main kripto pasti aman? Ada resiko. Main saham aman, ada resiko. Semua di dunia ini ada resiko. Begitu juga di dalam kebenaran juga ada resiko. Semua pekerjaan ada resiko. Meski melakukan hal benar pada waktu yang tepat, ada resiko. Tetapi orang yang tidak bergerak pada waktu yang tepat lebih beresiko. Anda bisa catat ini. Meskipun kita melangkah di dalam kebenaran itu ada resikonya. Tapi ketika Anda nggak melakukan, nggak melangkah di waktu yang tepat, itu akan lebih beresiko di dalam hidupmu. Akan resikonya akan lebih besar. Kalau kita hidup di dalam sebuah resiko, di mana-mana ada resiko, kira-kira apa yang mau kita ambil? Resiko yang paling kecil, betul? Yaitu berjalan di dalam kebenaran. Resikonya kecil. Resikonya sangat kecil. Minggu kemarin saya khotbah ya. Masih ingat? Orang yang kelaparan, orang Samaria, orang yang kusta, 4 orang kusta. Dia mau balik ke Samaria, ada kelaparan, dia mati. Kalau dia diam di tempat, di depan gerbang, dia mati juga. Tapi kalau dia maju, dia punya kesempatan hidup. 50-50. Semua ada resiko. Apakah kalau maju, berarti aman dari kematian? Orang kusta itu tahu bahwa kalau aku dibiarkan hidup, aku hidup. Tapi kalau dibiarkan mati, ya mati juga. Mau diam, mau kembali, mau maju, ada resiko mati. Tapi paling tidak kalau kita maju, masih punya kesempatan hidup. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran, walaupun ada resiko, tetap worth it. Tetap worth it. Mordekai ini datang dan minta Esther berbicara kepada raja, tapi Esther berkata, kalau raja nggak panggil, nggak ada orang yang berani mendekat. Karena satu undang-undangnya mati. Kalau mendekat. Tapi Mordekai juga bilang sama Esther, yes, undang-undangnya cuma satu, mati. Tapi kalau kamu nggak bicara dengan raja, hai Esther, kamu pun mati. Jangan kira kamu di istana jadi ratu, kamu juga aman.
Makanya segala sesuatu ada resiko. Jangan pernah takut mengambil langkah untuk hidup benar. Walaupun itu beresiko. Ada resikonya. Kalau jalan di dalam kebenaran gak ada resiko. Tuhan gak mungkin berkata, barang siapa yang mau ikut aku, gak boleh lihat ke belakang. Ada resiko. Sama, Esther juga hidup di dalam resiko. Kalau aku lakukan, aku bisa mati juga. Tapi kalau enggak, ya aku juga mati. Malah yang mati lebih banyak. Paling tidak kalau aku berbicara, orang Yahudi punya kesempatan untuk hidup. Resiko yang kita ambil untuk mengikut kehendak Tuhan sangat worth it. Sangat worth it. Sangat sepadan. Sangat sepadan. Jangan pernah takut ambil resiko di dalam kegerakan Tuhan. Karena lebih baik kita melangkah daripada gak lakukan apa-apa. Kalau kita dipanggil untuk melangkah tapi gak melangkah, maka kita akan kehilangan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau hari ini Tuhan berbicara, ini waktumu bangkit. Bangkit. Ini waktumu berjalan. Ini waktumu melayani. Ini waktumu lepas dosa. Lepas. Mungkin ketika engkau lepas itu. Ini waktunya engkau percaya kepada Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan. Mungkin keluargamu mengucilkan dirimu. Tapi itu tetap worth it. Itu worth it sekali. Yang berikutnya, ayat ke-14. Selalu ada resiko. Makanya jangan pernah takut ambil resiko. Sebab, ayat ke-14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Ketika kita diam, Tuhan akan menggantikan kita dengan orang lain. Karena jelas Mordekai, sebab sekalipun hari ini engkau pada saat ini berdiam diri saja Esther, engkau gak lakukan apa-apa. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Wow. Ini Mordekai ngomongnya dia ngomongnya langsung to the point. Kalau kamu gak lakukan apa-apa pun, bangsa Yahudi tetap ada yang menyelamatkan. Tapi tidak melalui kamu. Wih. Buat saya ketika baca firman Tuhan ini ngeri sekali. Kalau waktunya Tuhan kita gak bergerak, orang akan gantikan posisi kita. Orang akan gantikan. Panggilan kita jadi CGL, jadi pemimpin di tempat ini. Di belakang kita orang ngantri banyak. Sungguhan. Kalau Anda anyi-anyi jadi pemimpin, lihat, tinggal tunggu waktu switch. Orang akan gantikan kita. Gak cuma jadi CGL, coach dan TL jadi gembala di tempat ini sekalipun. Ada banyak orang yang ada siap di belakang saya menggantikan. Sewaktu-waktu saya jatuh, switch. Sewaktu-waktu saya gak melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Gak bergerak pada saat Tuhan suruh bergerak. Switch, orang lain yang akan membawa Anda bergerak. Orang lain yang akan membawa Anda bergerak. Sama. Mordekai memotivasi dan mengingatkan Esther bahwa Tuhan akan tetap bekerja mengenapi janjinya lewat orang lain. Walau engkau diam saja gak lakukan apa-apa. Ironis ya. Ratu loh ini. Ini Ratu Esther. Kita gak boleh berpikir bahwa posisi kita aman ketika kita ada di atas. Kalau kita gak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang seharusnya Tuhan pakai hidup kita. Tinggal tunggu waktu switch. Orang lain akan menggantikan posisi kita. Orang lain akan menggantikan posisi. Esther pun diingatkan bahwa dia, Ratu Esther, ada menjadi ratu, menggantikan ratu lama yang tidak pro kehendak Tuhan. Gak pro kehendak Tuhan. Makanya dengan banyak kemurahan, dengan banyak hal yang favor kasih karunia, Esther jadi ratu.
Esther jadi ratu. Diangkat menggantikan ratu yang tidak pro dengan kehendak Tuhan. Makanya ketika Mordekai bilang, loh kamu juga, kalau kamu cuma diam, akan bangkit pihak lain yang akan menyelamatkan. Itu mengingatkan Esther, oh iya, aku dulu ada menggantikan ratu sebelumnya. Karena aku pro kehendak Tuhan, kenapa sekarang aku gak lakukan apa-apa? Ketika kita diam, Tuhan akan menggantikan kita dengan orang lain. Pemimpin-pemimpin dengarkan saya, engkau gak boleh diam. Kalau Tuhan sudah berkata ini waktunya engkau memimpin masuk dalam kegerakan, bawa semua masuk dalam kegerakan. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan di dalam diri kita. Orang-orang Tuhan dengarkan saya. Kalau engkau tahu waktunya ini adalah waktunya untuk membawa anak Anda bergerak. Bawa anak Anda bergerak. Paling tidak anak Anda akan mengingat bahwa aku bisa mengenal Tuhan lewat orang tuaku. Bukan lewat orang lain. Bukan lewat orang lain. Sekalian promosi. AOG Conference ya, anak-anaknya ya. Besok Minggu istri saya akan berkhotbah semi parenting. Membawa anak menyerahkan kepada Tuhan. Makanya kita sebagai orang tua gak boleh berhenti. Kita pun juga harus bergerak. Siapapun kita, apapun jabatan kita hari ini yang dipercayakan Tuhan, berfungsilah sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga, di ayat yang ke-14, saya akan ulangi, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, perhatikan ini. Mungkin justru untuk saat ini, saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mungkin untuk saat ini adalah momentum yang tepat. Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Apa yang bisa kita pelajari? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan takut, jangan tunda. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Esther juga sama. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan, hai Esther. Karena mungkin justru untuk saat ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Engkau punya akses sebagai ratu. Lakukan apa yang kau bisa lakukan sebagai ratu. Jangan diam. Jangan tunda pula. Sekalipun mungkin keadaannya gak sesuai dengan harapan kita. Makanya Esther bilang, aku sudah sebulan nih gak dipanggil. Kalau laki-laki dan perempuan gak dipanggil, tiba-tiba datang, ujuk-ujuk datang. Satu undang-undang mati. Satu undang-undang mati. Esther sudah bilang kayak gitu. Tapi Mordekai tetap bilang, lakukan. Makanya di ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan seperti ini. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk, lihat, aku akan masuk menghadap raja. Karena hanya ratu yang bisa menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalaupun aku mati, tapi aku akan tetap lakukan apa yang bisa aku lakukan sebagai ratu. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan sebagai pemimpin. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan sebagai orang tua. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan sebagai pekerja, sebagai owner. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan sebagai volunteer, sebagai pelayan Tuhan. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Jangan pernah diam, jangan pernah menunda. Sekalipun mungkin keadaannya gak sesuai dengan harapan kita, sama seperti Gideon pun, kalau mau, kalau enak sih, Tuhan, biarlah panggilan Tuhan datang, momentum Tuhan datang ketika semua baik-baik saja.
Gideon mintanya gitu, tapi enggak. Justru di dalam keadaan dia kejepit, ketakutan, justru momentum Tuhan datang, bangkit hai kau pahlawan yang gagah perkasa. Aku mau pakai hidupmu. Keadaan enggak enak. Tapi Tuhan datang di situ. Ini waktumu untuk bergerak. Ini waktumu untuk berdiri. Jangan diam saja. Ini waktumu untuk ambil tindakan. Ini waktumu. Ayo kita komitmen malam hari ini. Kalau Tuhan berbicara dalam hidup kita malam ini juga. Untuk engkau bangkit. Maka bangkit. Ketika engkau bangkit, engkau akan masuk di dalam janji-janji Allah. Pak, keadaannya gak enak. Gak apa-apa. Kalaupun keadaannya gak sesuai dengan apa yang kita mau. Oh, bukankah kita punya Allah yang besar? Sama seperti Esther, sama seperti Gideon. Aku punya Allah yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Keadaannya gak enak, gak apa-apa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Anda mau bergerak? Yang mau bergerak, lambaikan tangan, kasih kemuliaan buat Allah kita. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Gak boleh diam. Jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu, kata Amsal 3 ayat 27. Jangan menahan-nahan. Kalau engkau bisa lakukan, kasih. Kalau kita mampu memberikan, kasih. Gak usah tahan-tahan kebaikan. Begitu juga di dalam kita melayani Dia. Di dalam kita hidup di dalam rencananya. Masuk di dalam jalan kebenaran sekalipun. Kalau kita bisa beri yang terbaik, engkau mampu beri yang terbaik, kasih yang terbaik. Amin. Saya tutup dengan hal ini. Seringkali kita bertanya, apa sih yang menandakan bahwa ini adalah waktunya Tuhan? Yang pertama, ini tandanya. Ketika kita melihat di sekitar kita ada kebutuhan. Dan kita tahu, kita lihat satu anak itu, aduh ini anak kayak butuh diselamatkan deh. Itu waktunya Anda bergerak. Itu waktunya Anda bergerak. Ketika Anda lihat sekitar Anda ada sebuah kebutuhan. Lihat, ini gereja tadi gak ada pemain gitarnya kayaknya ya. Itu waktunya Anda bergerak. Betul ya, gak ada gitar ya? Saya lo lihat. Ketika Anda lihat sesuatu dan Anda tahu bahwa ada sebuah kebutuhan di sana, berarti itu adalah momentumnya. Kalau Anda tahu ada sesuatu yang dibutuhkan tapi Anda diam, berarti Anda orang yang pasif. Kalau kita tahu bahwa ada kebutuhan yang kita lihat dengan mata kepala kita, kita lihat anak-anak kita ini butuh Tuhan. Antar anak Anda ke gereja, Bapak Saudara. Antar Ciki. Kita gak boleh diam. Itu tanda pertama. Tanda kedua, apa yang menandakan itu waktu Tuhan untuk kita bergerak adalah ketika kita melihat ada peluang untuk pemakaian Tuhan yang besar dalam hidup kita. Itu tandanya. Ketika kita menghadapi raksasa, kita menghadapi Goliat, kita yang kecil, lihatlah sebagai peluang. Berarti Tuhan bisa pakai aku besar mengalahkan itu. Berarti itu waktunya Anda bergerak. Kalau Anda lihat ada sebuah peluang untuk pemakaian Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Tapi kalau hari ini aku dipilih, oke Tuhan, aku mau, ini sebuah peluang Tuhan bisa pakai hidupku. Itu waktunya Anda bergerak.
Apa yang kau lihat? Peluang apa yang hari ini kau lihat? Saya rasa Tuhan sudah singkapkan banyak. Oh ya, ternyata aku punya peluang loh ini. Aku punya peluang. Oh, aku lihat ini ada kebutuhan. Ini ada kebutuhan, ini ada kebutuhan. Itu saatnya kau bergerak. Dan yang ketiga, apa tandanya? Bahwa itu adalah waktunya kita bergerak. Adalah ketika ada orang-orang di sekitar kita yang mendukung kita maju. Itu berarti waktunya. Jadi kalau hari ini ada pemimpin-pemimpin, kamu dipersiapkan ya jadi pemimpin. Artinya dia support Anda, dia dukung Anda, berarti itu waktunya Anda bergerak. Jangan diam. Ini bukan jebakan. Esther pun juga sama. Dia punya Mordekai, support dia. Bahkan dia punya seluruh bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi yang berpuasa bagi dia. Itu membuat Esther maju. Dia berkata sama Mordekai, Mordekai, please tolong semua harus puasa ya, dukung aku 3 hari. Sebelumnya kalau kita baca di ayat, bangsa Yahudi sudah puasa. Sudah puasa. Please support kami. Aku akan berbicara dengan raja, tolong support puasa. Kami sepakat, dia lakukan apa yang Esther katakan. Semua dukung. Di gereja ini, engkau punya Tuhan dan pemimpin yang dukung hidupmu. Jadi gak ada alasan engkau gak bergerak. Jadi gak ada alasan untuk engkau diam di tempat. Gak ada alasan untuk engkau gak mengalami janji Tuhan. Engkau bergerak. Pemimpin-pemimpin dukung ya. Anda didukung loh. Saya pun support. Dukung, bergerak. Malah kalau saya selalu dukung Anda, saya paling kenceng dorongnya. Tapi ketika dorong, I'm with you. Engkau gak sendirian. Kalau orang Kristen kan dorong, dia lari. Tapi kalau pemimpin-pemimpin di tempat ini enggak. Dorong, kita running bareng. Halo, amin. Yang keempat, ini tanda yang terakhir. Ketika malam hari ini muncul keberanian di dalam dirimu. Itu adalah waktunya kau bergerak. Esther pun juga sama. Dia awalnya gak berani masuk. Gak berani hadap raja. Tapi tiba-tiba di ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Lihat, ini punya keberanian. Sungguh berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Gak apa-apa. Timbul sebuah keberanian ilahi, itu berarti waktunya untuk Anda bergerak. Kok tiba-tiba aku dikasih keberanian melangkah? Ya udah melangkah aja, jangan berhenti. Jangan berhenti. Dan ketika engkau hidup di dalam momentumnya Tuhan, incredible things happen in you. Amin. Anda diberkati firman Tuhan. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari kita semua bangkit berdiri.